Dianggap parasit keluarga. Bab 71. Andai Jihan enggak minta tolong dan pinjam uang ke kami juga enggak akan ke sini, kok. Kami kan juga punya banyak urusan penting, tegas Kalandra yang kali ini sewot. Kalandra telanjur dendam karena di masa lalu, David tak segan ringan tangan kepada Sofia. Sayang Kalandra telat mengetahuinya. Karena andai saat perceraian Sofia dan David, Kalandra tahu kasus tersebut, sudah Kalandra masukkan kasus tersebut sebagai jejak kejahatan seorang David kepada Sofia di masa lalu. Kini, David menatap kesal Kalandra. Karena meski keputusan Jihan meminjam uang kepada kedua sejoli di hadapannya membuatnya merasa sangat malu, kalimat terakhir yang Kalandra katakan juga sukses membuat David tersinggung. David sakit hati, yakin alasan pengantin baru di hadapannya mau membantu Jihan karena keduanya sengaja menginjak-injak harga dirinya. Kalandra sama Sofia pasti sengaja balas dendam. Yakin David dalam hatinya. Alasan yang juga membuat kedua tangannya refleks mengepal di sisi tubuh. Jika pada Sofia yang selalu mengabdi, kamu begitu keji, kenapa kepada Jihan yang selalu menginjak-injak harga diri kamu begitu tunduk? Lanjut Kalandra masih berucap lirih tapi menusuk. Jangan pernah menceraikan Jihan apapun yang terjadi. Anggap saja ini hukuman yang harus kamu jalani. Bukankah hanya wanita seperti Jihan juga yang mampu membuatmu merasakan apa itu penyesalan? Bukankah hanya wanita seperti Jihan yang bisa membuatmu jauh lebih menghargai? Sergah Sofia yang juga menjadi berbicara lirih tapi tak kalah menusuk dari ucapan Kalandra. Sofia berangsur menggeleng tak habis pikir. Harusnya setelah apa yang terjadi, kamu lebih wawas diri. Namun sepertinya ini juga menjadi bagian dari takdir bahkan karma kamu. Bukankah karma memang kita yang buat dan akan selalu mengikuti sadar tidaknya kita akan keberadaannya? Ya inilah yang sedang terjadi. Tuhan menutup kemampuanmu untuk berpikir lebih baik. Agar kamu merasakan kesulitan sekaligus kesakitan yang sangat menyiksa. Sofia mengangguk-angguk, kemudian menghela napas pelan. Kalandra yang masih diam, menganggap apa yang baru saja Sofia katakan, masuk akal. Masuk akal jika sang pemilik kehidupan sampai membatasi atau malah menutup kemampuan David agar pria itu merasakan derita dan siksa cukup lama. Alasan yang juga langsung membuat David menyadarinya. Kepada Sofia, David begitu tega dan akan melakukan segala cara. Namun, kenapa kepada Jihan tidak? Kenapa David tidak bisa melepaskan apalagi melarikan diri dari seorang Jihan? Kenapa kemampuan yang David miliki juga seolah tak bisa David manfaatkan dengan semestinya lagi? Benarkah Tuhan sengaja membatasi bahkan malah meniadakan kemampuannya sebagai wujud dari hukuman yang juga belum ia sadari? Pikir David langsung berpikir keras. Aku akan meminjami kamu uang, tapi dengan syarat, tiap minggu kamu wajib mengembalikan. Mau dicicil atau langsung lunasi, terserah. Sofia berucap tegas sembari duduk cukup jauh dari Jihan yang duduk selonjor di tengah-tengah tempat tidur. Di sebelah Sofia, Kalandra memilih berdiri sambil tetap menenteng tas Sofia. Kali ini, Jihan tak sampai memakai hijab. Lah, nyicil tiap minggu bagaimana? Aku kan enggak kerja, dan suamiku pun kerjanya serabutan enggak jelas. Jihan refleks protes. Sekarang aku balikin ke kamu. Aku mau pinjam uang ke kamu, tapi niatnya cuma pinjam dan memang enggak ada niat balikin, serga Sofia sambil tersenyum elegan.
Rasanya terlalu sayang jika ia memberikan pertolongan cuma-cuma kepada Jihan yang masih tidak tahu sopan santun. Apalagi Widi yang sudah ia gembleng semacam ia beri arahan keras saja, akhirnya sadar, mau memulai menjalani hidup lebih baik lagi. Ya ampun, Mbak. Kok kamu gitu banget, sih? Raffi Ahmad saja kalau kasih pinjaman enggak minta dibalikin. Balas Jihan masih ngeyel. Sofia refleks mengerutkan bibir dan juga alisnya. Aku kan memang bukan Raffi Ahmad, Han. Aku enggak sekaya yang kamu kira. Sekarang pun, aku lagi butuh banyak modal. Makanya kalau kamu mau, nanti aku arahin pinjam ke bank mingguan. Adikku pun pinjam ke bank mingguan buat usaha. Asal niatnya baik dan benar, pasti amanah. Jihan mendengkus kesal. Ia memalingkan wajahnya dari kebersamaan Sofia dan Kalandra. Apalagi jujur saja, melihat Sofia yang sampai memakai perhiasan lengkap layaknya toko perhiasan, sangat membuatnya iri. Pikirkan baik-baik. Sofia berangsur berdiri, dan sebelah tangannya sengaja berpegangan kepada Kalandra yang langsung sigap membantunya. Si janda Sofia pengin kakinya kena kaki gajah juga apa gimana, sengaja banget bangun saja manja minta dibantu gitu. Batin Jihan diam-diam melirik sinis kebersamaan Sofia dan Kalandra sambil bersedekap. Kamu tahu, sekarang keadaan keluarga kamu benar-benar kacau. Dan kamu sadar salah satu penyebab itu terjadi gara-gara kamu. Mau enggak mau kamu harus berubah dan mulai hidup mandiri, kerja semacamnya, ucap Sofia. Kalau memang kamu enggak bisa kerja pergi-pergi, kamu bisa kerja dari rumah. Apa kek, anyam bulu mata palsu juga bisa banget karena ibu-ibu tetanggamu pun banyak yang gitu. Jualan masakan, jadi online shop. Banyak banget pokoknya kalau kamu memang niat cari rezeki. Lanjut Sofia. Seorang aku, kerja. Gumam Jihan benar-benar tak percaya. Ia menatap bingung Sofia sebagai wujud dari kesedihannya yang mendadak turun level bahkan derajat. Aku mau jual rumah. Kamu mau beli, enggak, Mbak? Tanyakan ke yang lain karena aku beneran enggak minat. Kan sudah aku bilang, aku enggak sekaya yang kamu pikirkan. Kali ini Sofia sampai mengomel. Itu loh yang ada di sebelahmu, Mbak. Dia kan duitnya banyak. Kali ini Jihan berbisik-bisik lantaran baginya, apa yang tengah ia bahas sangat rahasia. Padahal Kalandra sendiri sudah sangat muak berurusan dengan Jihan. Kamu enggak lupakan, betapa jahatnya kamu dan keluarga kamu menghakimi Sofia. Jadi mulai sekarang aku enggak mau, aku beneran enggak akan toleransi lagi kalau kamu masih macam-macam ke Sofia. Semacam pesan pun harus dijaga. Belajar yang sopan, jangan asal panggil, maki-maki. Kemudian Kalandra juga berkata, jangan pernah berpikir untuk jadi pengemis karena sekali dua kali kena razia, bisa jadi setelah itu kamu dipenjara. Lihat saja nanti kabar Supri dan keluarganya. Kecuali kalau kamu memang pengin reuni sama mereka. Lagian, apa susahnya sih kerja? Enggak kerja pun pasti capek. Ya mending kerja walau capek ada penghasilan. Jihan langsung tak berani bersuara. Kali ini ia menunduk dalam, teringat betapa dirinya sudah sangat kejam kepada Sofia apalagi Daim. Ia membuat Sofia menjadi janda. Membuat Daim tak punya bapak. Kekejaman kini tengah turut ia rasakan walaupun bukan Sofia dan Daim yang menyebabkannya. Masa iya, ini karma?
Pikir Jihan yang tak jadi meminjam kepada Sofia jika ia harus mencicilnya dalam waktu dekat seperti syarat yang wanita itu berikan. Malu-maluin. Itulah yang David katakan setelah yakin, Sofia dan Calandra benar-benar pergi. Kali ini, Jihan tak melawan apalagi berisik layaknya biasa. Jihan hanya mendengkus kesal, kemudian menunduk dalam sambil tetap duduk selonjor. Pokoknya aku enggak mau tahu. Mulai sekarang, kamu wajib mengikuti arahan sekaligus peraturanku jika kamu masih mau jadi istriku. David benar-benar marah. Ia tak menerima bantahan apalagi penolakan. Tapi jujur sih, sebenarnya aku juga sudah bosan kalau hidupku begini-begini saja, ucap Jihan benar-benar pasrah. Meninggalkan kebersamaan David dan Jihan yang jauh dari romantis, atau setidaknya baik-baik saja, Sofia tengah mengajak Calandra ke makam ketiga anaknya. Ketiga anak yang tentu saja kakak dari Daim. Janin tak berdosa yang ditakdirkan berpulang lebih awal tanpa harus Sofia lahirkan. Sofia berpikir, alasan tersebut terjadi karena andai ketiganya lahir secara normal, yang ada ketiganya pasti jauh lebih memprihatinkan dari Daim yang dulu. Daim sebelum Sofia lepas dari David sekeluarga. Karena Daim yang sekarang sudah menjelma menjadi bayi paling bahagia setelah menjadi bagian dari Calandra sekeluarga. Makam ketiga anak Sofia dalam keadaan berjejer dan sudah sampai di keramik bagian pinggirnya menjadi satu kesatuan. Di titik sekarang, Sofia masih menjadi Sofia yang tegar walau jujur saja, dihadapkan pada tiga makam mungil dan ketiganya merupakan peristirahatan terakhir anak-anaknya, membuat hati Sofia teriris sakit. Apalagi kini Sofia ingat, dulu Ibu Sumini dan Anggun menentang keras mengadakan pemakaman layak untuk anak-anak Sofia hanya karena faktor biaya. Karena walau Sofia memakai uang hasil warung makan untuk mengurus, bagi Ibu Sumini apalagi Anggun, uang tersebut lebih baik untuk makan mereka. Untuk menghidupi anak-anak Anggun yang banyak. Pantas Mbak Anggun sekeluarga susahnya luar biasa. Wong dulu mereka sejahat itu. Ditambah mereka yang malasnya ngaret bahkan diformalin makanya seawet itu. Batin Sofia. Setelah dari makam, Sofia dan Calandra langsung mampir ke peternakan milik orang tua Calandra. Lokasinya ada di tengah-tengah hamparan sawah demi menjaga kedamaian warga sekitar karena biar bagaimanapun, aroma tak sedap tetap tercium jika dari jarak dekat. Kebersihan di sana sangat terjaga, terlepas dari pekerja di sana yang tampak bersemangat sekaligus kompak. Ini kenapa kalian bisa sekompak dan sesemangat ini, mas-masnya? Calandra sengaja menggoda 6 pria di sana. Keenamnya sedang kompak datang tak sampai berbagi jatah jam kerja karena kini memang sedang panen. Oh iya, ini akhir bulan menuju gajian, ya. Ditambah lagi panen, pasti sebentar lagi dompet kalian serempak obesitas, lanjut Calandra yang kompak tertawa bersama keenamnya. Sofia yang cenderung diam refleks mesem sambil menggeleng tak habis pikir. Wanita itu memilih meletakkan kedua kantong yang dibawa, di meja yang sudah dihiasi 6 gelas kopi hitam dan beberapa bungkus rokok. Kedua kantong tersebut berisi nasi padang dan juga buah jeruk yang sengaja Calandra beli di perjalanan tadi. Mas, panen besar gini, biasanya dipasarkan kemana? Tanya Sofia lirih setelah berada di sebelah Calandra. Keenam pria tadi sudah langsung Calandra minta makan, selagi nasi padangnya masih hangat dan tentunya lebih enak. Bentar lagi ada saja yang datang, yang sebelum panen kan sudah kabar-kabar lewat WA sama FB. Bentar deh,
kita lihat juga. Daim masih aman, kan? Balas Kalandra sambil bersedekap. Aman, Mas. Lagi pada tidur sama yang ngomong juga. Ini tadi, Mama pamitan tidur siang juga, ucap Sofia. Kalandra langsung menahan tawanya membayangkan tingkah orang tuanya yang sudah menjadi kakek nenek siaga. Sekitar 1 jam kemudian, orang-orang sungguh berdatangan. Sebagian ada yang menunggu di gudang depan, tapi tak jarang ada yang langsung ke kandang. Kalandra sampai ikut membawa 2 keranjang anyaman berisi ayam, sedangkan Sofia hanya ditugasi untuk mengamati di belakang Kalandra. Itu para bebek masih di bawah umur, loh. Jangan dipanen dulu, nanti kita kena pasal perlindungan anak. Sofia heboh ketika bebek-bebek di belakang gudang, sibuk disortir. Ah, kamu, Yang. Kirain apa? Aku beneran shock efek enggak dengar bebek. Kirain apa tadi yang di bawah umur? Kalandra mengakhiri keluhannya dengan tertawa. Oh, bentar deh. Itu belum mau dipanen, itu mau dilepas, mau diangon. Lanjut Sofia takjub bahkan kegirangan. Tadi kalau Daim dibawa pasti heboh dia. Gitu-gitu kan sekarang Daim jadi orang kota. Yang semacam lihat ayam sama cecak saja sudah kegirangan. Kalandra menggeleng tak habis pikir. Ini bebek-bebek kamu mau enggak, buat dicoba dimasak terus dipasarkan secara online karena rumah makan belum jadi. Wah, beneran, Mas. Mau banget dong. Mau. Sofia langsung kegirangan. Merintis bisnis online. Siapa takut?